Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita ikuti penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Makmur HAPK, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia. Yang saya hormati anggota DPR Republik Indonesia, ayahanda kita Dr. Awang Faruk. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Forkompinda Provinsi Kaltim yang juga mengikuti secara virtual, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, pimpinan percepatan pembangunan Kaltim, yang saya hormati sekretaris daerah, lembaga-lembaga perwakilan yang ada di Kaltim yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati sekretaris daerah dan organisasi perangkat daerah, organisasi vertikal, Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wali Kota se-Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Daerah se-Kaltim yang mungkin juga hadir melalui virtual, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Timur yang juga mungkin mengikuti acara virtual, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan LSM, organisasi pemuda dan wanita, media massa, media cetak, tokoh-tokoh masyarakat, peserta musumbang, para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kalimantan Timur turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ulama besar kita, Kiai Haji Fahrudin telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kepulangan beliau, keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati peserta musumbang yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, terutama sesuai dengan fungsi dan tugas kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan melaksanakan ibadah puasa ini kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, karena ini merupakan tantangan pembangunan bagi kita ke depan. Apapun yang kita inginkan, kalau ini belum terselesaikan tentunya jadi hambatan bagi kita semua. Kebetulan kami kemarin mengikuti rakor se-Indonesia beserta Bapak Gubernur, bahwa persoalan COVID ini tidak main-main. Justru itu harapan kita semua, para pejabat dari tingkat provinsi sampai kabupaten, kita lebih baik waspada. Mudah-mudahan nanti ini mampu kita putus mata rantainya, dan mudah-mudahan nanti ini juga dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, persoalan ini dapat menurun. Kami menyambut baik tentang pelaksanaan daripada musrembang ini. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001 yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, guna penyusunan perubahan rancangan jangka menengah daerah tahun 2019 tahun 2003 dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau EKPD Provinsi Kaltim tahun 2022. Kami ingin menjelaskan dari sisi tugas-tugas kami di DPRD Kalimantan Timur. Sebelum sampai pada agenda pokok, izinkan saya atas nama DPRD mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Kegiatan musrembang ini memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaah pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Dengan pendapat dengan mitra kerja OPD dan kunjungan kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan. Jadi tugas kami reses yang langsung bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah. Dalam musyawarah pembangunan daerah pada hari ini dapat memformulasikan LKPD Kaltim tahun 2022 yang akan minimalisir. Samping itu pula akan mampu minimalisir terjadinya ketidakpastian, ketidakpuasan aspirasi yang tidak terpenuhi serta minimalisir terjadinya inefisiensi anggaran. Serta rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan LKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan musrembang, di mana di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2022. Peserta musrembang yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan yang berasal dari praksi-praksi dan komisi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan hasil-hasil reses yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya apa yang ingin kita capai, apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Bapeda. Yang pertama kami ingin kita kembali mengevaluasi tentang kewenangan provinsi yang ada di kabupaten kota. Jangan sampai ini tidak kita evaluasi. Terutama tugas-tugas yang sangat menjadi dasar bagi masyarakat kita memang dibutuhkan. Sepertinya infrastruktur, bidang pendidikan, dan beberapa hal yang lain. So, ada link-link jalan yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Kabupaten Kota ini kadang-kadang tidak kita sapa dan tidak kita menjadi perhatian kita. Padahal ini tugas adalah kewenangan Provinsi Kalimantan Timur. Begitu berkunjung ke lapangan seorang bupati, ditanya oleh rakyatnya, apa kata bupati atau wali kota? Pak, ini bukan tugas kami, Pak. Ini tugas Pak Gubernur. Saya mohon maaf, 3 tahun terakhir kemarin saya telah lihat, setelah saya masuk di DPRD, itu hampir tidak terperhatikan. Padahal itu tugas pokok kita. Termasuk beberapa kewenangan yang sekarang diserahkan kepada Gubernur Kaltim, pemerintah Provinsi Kaltim, pendidikan. Saya ada kekhawatiran nanti kalau kita tidak memperhatikan seperti tingkat SLTA, begitu meledaknya lulusan SLTP, ruangan belajar tidak ada. Padahal ini merupakan suatu kewajiban kita bagi warga negara harus betul-betul dapat menikmati pendidikan, mendekatkan pelayanan pendidikan. Nah, ini suatu hal. Justru saya minta kepada semua yang berkepentingan, terutama SKPD yang ada di Kalimantan Timur, kembali mengevaluasi kinerja-kinerjanya, apa yang harus dilakukan di kabupaten kota yang diharapkan menjadi penopang. Seperti ini bidang pertanian, di bidang perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi harapan kita, menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya juga kesiapan kita menyambut IKN. Tentunya kita ada 2 kota dan ada 2 kabupaten. Ini harus ada sinkronisasi kita. Apa yang perlu kita topang dengan 2 kota dan 2 kabupaten yang berdekatan dengan pembangunan IKN. Ini perlu. Jangan sampai nanti IKN-nya jalan ibu kotanya, tetapi 2 kabupaten kota ini juga ada kesenjangan, tidak memberikan semacam memperlihatkan dukungan itu terhadap keberadaan pembangunan ibu kota itu. Nah, ini kita rumuskan bersama, Pak. Bagaimana nanti kabupaten kota yang terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda, kemudian PPO dengan Kutai Kartanegara, ini perlu kita bicarakan, kita duduk. Dan kita harus menopang
4 kabupaten dan kota ini, terutama dalam rangka kita masukkan anggaran pendapatan belanja Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tentang kesiapan tugas-tugas ketenagakerjaan. Kita mulai sekarang sebenarnya. Jangan nanti setelah aktivitas kegiatan pembangunan IKN berjalan, kita tertinggal. Ini harapan saya, Dinas Tenaga Kerja sudah mulai menciptakan bagaimana tenaga kerja yang mempunyai bersumber daya, yang mempunyai sertifikasi dan sebagainya. Ini kita harus mulai. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu didatangkan dari luar, kita tertinggal. Ini sangat kita sayangkan kalau ini terjadi. Jadi itu, mari kita bekerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi kita, Universitas Muhammad Warman, mungkin perguruan tinggi yang lain. Bagaimana konsep ke depan, kesiapan tenaga kerja kita dalam rangka keterlibatannya dalam pembangunan IKN. Kalau kita lihat luar biasa nanti pembangunan IKN, jangan-jangan nanti justru tenaga kerja kita tidak bisa ikut serta karena dengan tidak bersumber daya, tidak mempunyai sertifikasi, tidak mempunyai pengetahuan. Nah, ini kita antisipasi sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya juga yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, terutama dalam Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini kita harapkan nanti kita sudah tidak lagi melihat kita nomor 2-kan pembangunan kesehatan masyarakat. Selama ini kita lihat pembangunan pendidikan kita nomor 1-kan. Kita setuju itu. 20% mendapatkan posisi secara nasional. Tetapi kita tidak pernah menyadari. Orang yang tidak sehat tidak ada gunanya juga kita bangun dengan pendidikan. Lalu terasa baru-baru kita lihat bahwa betapa pentingnya bidang kesehatan. Justru itu bidang kesehatan ini perlu mendapat penopang bagi kita semuanya. Kita harus memperhatikan bagaimana di pasca kegiatan COVID kita menanggulangi, kita menyembuhkan dan sebagainya. Tetapi kita sadari juga untuk menghadapi COVID ini bukan itu saja yang kita lakukan. Banyak hal-hal yang lain yang sebenarnya bagi masyarakat Kaltim perlu mendapat perhatian kita. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini harapan kita, porsinya Dinas Kesehatan baik kabupaten, kota dan provinsi harus kita berikan bagaimana dia melaksanakan kegiatan edukasi pada masyarakat kita, memberikan pemahaman-pemahaman. Satu-satunya jalan dalam rangka kita menanggulangi persoalan-persoalan dan memutus mata rantai tentang COVID-19 ini adalah ketangguhan fisik masyarakat kita, perilaku hidup bersih yang sehat. Nah, ini belum cukup di Kaltim. Mungkin kalau kita melihat di Samarinda atau Balikpapan atau di dekat ibu kota, kabupaten kota, iya. Tetapi kita bicara tentang masyarakat kita yang ada di pedalaman, yang ada jauh di ibu kota kita, betapa menyedihkan. Masih ada kehidupannya yang memprihatinkan. Nah, ini persoalan-persoalan sebenarnya yang kita hadapi. Harusnya dari tahun ke tahun ini harus mampu kita angkat program ini. Sehingganya dari tahun ke tahun kita bisa meningkatkan ketahanan rumah tangga, keadaan fisik masyarakat kita yang memang selama ini rentan terhadap masalah penyakit yang menular. Kekurangan tenaga dokter yang selama ini juga tenaga medis, kemudian tenaga-tenaga bidan dan sebagainya. Nah, ini kesempatan yang baik, harusnya dengan kondisi kita menghadapi COVID-19 ini, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus mendapat perhatian di Kalimantan Timur. Mungkin tidak sama dengan di Pulau Jawa, Pak. Bayangkan kita mencanangkan, saya ingat betul zaman Pak Gubernur Pak Awang, mencanangkan puskesmas di kampung 1/24 jam. Iya, kita bangunkan puskesmas, tapi tenaganya 1. Begitu dia sakit juga petugasnya, ya otomatis tidak mampu melayani bidang kesehatan masyarakat kita. Ini persoalan-persoalan. Justru itu kita juga di Kaltim perlu Dinas Kesehatan membuat peta pelayanan kesehatan terpadu. Jangan ada semangat kita setiap kampung atau tiap desa kita membangun puskesmas. Kita coba melihat
pendekatan pelayanan tersebut kita buatkan permanen, sehingganya kita bisa membuat pelayanan yang terbaik, dan tidak pernah ada puskesmas yang kosong, yang tidak mampu, atau masyarakat masih teriak bagaimana pelayanan ini. Coba Pak ke kampung-kampung, pasti bicara tentang masalah ini Pak. Belum yang lain lagi, infrastruktur yang lain. Tidak pernah rakyat kita itu kalau kita rapat di sana, dia katanya kurang, Pak saya tidak punya beras di rumah, nggak ada itu Pak. Itu kami anggota DPRD ke lapangan. Pasti dia bicara tentang masalah-masalah kesehatan, pendidikan, bicara infrastruktur, jalan, air bersih, listrik, dan sebagainya. Kita ini sudah 76 tahun merdeka Pak, Bapak dari pusat. Ada yang belum menikmati sesuatu yang kita nikmati seperti ada di gedung ini Pak. Nah ini juga harapan kita evaluasi ini persoalan-persoalan seperti ini. Justru saya harapkan oleh kesempatan yang berbahagia ini kepada Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan IKN harus seiring juga dengan pembangunan masyarakat Kaltim. Supaya seimbang itu. Kalau tidak seimbang rasa-rasanya ironis juga. Coba, begitu kita membangun ibu kota, kita setuju, kita terima kasih, luar biasa sebenarnya. Dampaknya terhadap masyarakat Kaltim. Tapi seketika masyarakat yang di Lung Isun di sana, yang ada di Mahakam Ulu dan sebagainya, yang menjerit tidak bisa melihat ibu kota Kaltim, itu betapa menyedihkan. Ini persoalan-persoalan, lebih-lebih persoalan infrastruktur yang sebutkan Pak Ketua Peda tadi, ini luar biasa menjadi perhatian kita semuanya. Nah, bagaimana perhatian pemerintah pusat untuk Kaltim inilah? Mungkin 5 tahun atau seiring dengan pembangunan IKN, tolonglah bagaimana Kaltim ini dibangun infrastruktur. Bagaimana kita tidak sakit Pak? Air bersih tidak ada. Bagaimana kita bersumber daya listrik tidak ada. Bagaimana kita ingin menggalakkan sesuatu kreativitas atau inovasi masyarakat kita untuk bertani dan sebagainya, mau dibawa kemana gitu. Kalau jalannya tidak ada, infrastruktur pendukungnya tidak ada. Jadi apa yang kita bicarakan ini jauh nulisan yang menjadi harapan masyarakat. Kalau kita tidak pola dengan baik, ya kita begini-begini terus. Di Musumbang ya begini-begini terus. Kebetulan kami bekas kepala daerah Pak. Jadi dalam perjalanan itu persis tahu sekali. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga perlu membangun peta pelayanan pendidikan. Karena bagaimanapun juga bidang pendidikan ini sangatlah penting bagi sumber daya manusia bagi kita di Kaltim. Beberapa hal yang menjadi perhatian tentang sistem zonasi, ini juga menjadi perhatian. Mudah-mudahan dinas pendidikan ada di sini. Ini jadi keluhan yang masukan dari bapak-bapak komisi-komisi kita yang setiap hari mengadakan kegiatan-kegiatan melihat kenyataan di lapangan seperti ini. Begitu yang lain juga menjadi perhatian. Kemudian Kaltim berkomitmen bagaimana menunjang pembangunan wisata dan budaya. Banyak sesuatu yang menjadi perhatian kita di Kaltim yang menjadi andalan kita ke depan. Tentunya harapan kita evaluasi. Kemarin terima kasih Pak Sekda, mungkin Pak Wakil Gubernur, kemudian Pak Peda, ada upaya-upaya dari pemerintah provinsi mengadakan kunjungan ke kabupaten kota melihat peninggalan purbakala, peninggalan bersejarah. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita galakkan kembali dan menjadi daya tarik. Nah ini saya kira hal yang sangat bagus sekali, walaupun nanti kita lakukan dengan tahapan-tahapan. Kemudian ada lagi hal-hal yang menjadi masukan juga dari DPRD tentang pemanfaatan CSR, rumah sehat, yang selama ini juga harapan kita ada perhatian daripada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk membangun masyarakat sekitarnya. Ini kemarin dicetuskan oleh Bapak Gubernur cukup bagus, yang mudah-mudahan nanti harapan kita memanfaatkannya jangan sekedar kita membangun rumah sehat apa adanya gitu. Tetapi harapan kita betul-betul membangun rumah yang layak, huni, layak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kami sudah membangun di Berau dengan bekerja sama dengan gubernur, dengan perusahaan tambang kemarin. Itu rumah itu kita bangun satu unit 148 juta. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada dapur, kemudian di bawahnya itu ada kolam ikan walaupun kecil. Ini suatu hal saya kira sudah saatnya dinikmati rakyat kita gitu. Nah ini nanti kalau membangun jangan nanti kita cukup-cukupkan bagaimana banyaknya kita membangun rumah sehat tetapi tidak layak. Nah ini juga kita persembahkan sesuatu kepada rakyat kita seumur hidup sekali gitu dalam kehidupan menikmati pembangunan di Indonesia ini. Ini tentunya jadi jangan sampai nanti apa adanya sehingganya yang bersangkutan juga merasa bagaimana hidup di tempat yang seperti itu. Tidak kalanya dia hidup mungkin di hutan kembali gitu. Nah ini suatu persoalan-persoalan yang kami evaluasi bersama dengan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian hal-hal yang lain juga tentang pembangunan, hambatan pembangunan, kemarin ini perlu juga ditindaklanjuti. Bendungan-bendungan yang dibangun melalui Provinsi Kaltim itu kita evaluasi Pak. Jangan menjadi pajangan dan benteng saja di kabupaten kota gitu. Kenyataannya itu tidak bisa dinikmati para petani kita gitu. Sayang. Begitu juga beberapa proyek yang lain yang ada di kabupaten kota yang memang tanggung jawab provinsi ya kita lanjutkan. Jangan kita biarkan begitu saja. Contoh di Berau itu ada bangunan pusat informasi wisata 3 lantai tidak ada dindingnya. Sekolah saya temukan juga tidak ada dindingnya dan sebagainya. Ada beberapa kabupaten kota. Ada fasilitas tertentu yang menjadi harapan kita topang juga seperti itu. Mungkin di Balikpapan juga termasuk stadionnya nggak punya kursi. Hal seperti ini kan jadi catatan kita. Dan kami juga mengharapkan fasilitas PON yang pernah kita lakukan 2008 yang ada di Samarinda seberang itu mari kita sisihkan. Walaupun tidak banyak tapi kita harus perbaiki. Tidak akan mungkin Kaltim bisa membangun itu lagi, mohon maaf. Fasilitas yang ada di Samarinda seberang tidak akan mungkin. Tetapi yang ada ini mari kita perbaiki. Kita sempurnakan dan merupakan aset yang sangat berharga bagi kita sekalian. Nah ini beberapa hal jadi catatan-catatan kami. Adapun pokok-pokok pikiran memang sudah tercantum akan saya bacakan. Ada beberapa pokok pikiran yang dari beberapa fraksi yang akan disampaikan. Jumlah pokok pikiran DPRD kurang lebih 5.652 kegiatan yang berada di kabupaten kota di Kaltim. Yang pertama fraksi Golkar 792 kegiatan. Yang kedua fraksi PDI Perjuangan 1.483 kegiatan. Yang ketiga fraksi Gerindra berjumlah 358 kegiatan. Yang keempat fraksi PAN berjumlah 780 kegiatan. Yang kelima PKB 1.183 kegiatan. Yang keenam fraksi P3 berjumlah 338 kegiatan. Yang ketujuh fraksi PKS berjumlah 193 kegiatan. Yang kedelapan fraksi Demokrat Nasdem berjumlah 575 kegiatan. Ini kita sinkronkan bersama-sama, kita rumuskan bersama-sama. Inilah pokok-pokok pikiran yang kami serap di masyarakat selama ini. Tentunya nanti akan kita bahas bersama-sama dengan pimpinan SKPD dan akan kami serahkan nanti buku tentang pokok-pokok pikiran tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah bekerja sama selama ini. Mudah-mudahan kerjasama kita ini dapat melahirkan dan dapat dinikmati masyarakat Kalimantan Timur dalam kita membangun masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami harapkan terutama kepada Pak Menteri Perencanaan Pembangunan dan para pejabat yang hadir dari pemerintah pusat, dari Dagri juga, harapan kita sekali lagi pembangunan IKN harus sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim. Itu penting.
Kalau tidak akan dianggap ada kesenjangan. Kita memulis ibu kota, tetapi rakyat kita yang nun jauh di sana tidak kita sapa dan tidak menikmati pembangunan tersebut. Ini sebenarnya tidak bisa kita tawar-tawar, harus kita lakukan bersama-sama. Di situ relakanlah. Saya minta kepada pemerintah pusat merelakan. Apakah selama 5 tahun atau seiring dengan pembangunan itu, seiring juga dengan pembangunan masyarakat aktif. Ini penting. Ini menjadi harapan-harapan bagi kita, bagi kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ada yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Makmur HAPK yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan selanjutnya penyerahan buku pokok-pokok pikiran secara simbolis yang diserahkan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Baik, terima kasih.